tengah-tengah khotbah ada yang telepon bisa didoain. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai 20. Hari ini kita masih dalam tema Roh Kudus penyembuhku. Yaitu bagaimana rasul-rasul manusia biasa Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya setiap saudara pasti mau mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Dalam pekerjaan pasti engkau mau yang luar biasa. Dalam kehidupan pasti engkau mau yang luar biasa. Kalau nyari pacar, pasti gak mau yang biasa-biasa. Zaman sekarang cowok-cowok kalau gombal, kamu cukup buat kamu. Walaupun kalau cantik kamu cuma standar sih. Standar malaikat. Kamu jangan terlalu maju. Kenapa emang? Cantiknya kelewatan. Catat itu, catat. Kita bisa belajar dari rasul-rasul bagaimana dipakai Roh Kudus dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ini sekali lagi nama tipe khotbahnya itu adalah eksposisional, di mana kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai seterusnya. Jadi saya nggak nyari-nyari, saya nggak cocok-cocokin setiap minggu. Tapi saya barusan lihat untuk yang minggu depan soal minggu nubuatan itu pas teksnya. Ini hari ini pun nanti saudara akan lihat ya. Judul kita hari ini, membeli Roh Kudus. Membeli Roh Kudus. Kita udah tahu Roh Kudus itu gak bisa dibeli. Tapi kita mau lihat di Alkitab pernah ada yang coba membeli Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 8 ayat keempat sampai ayat yang ke-20. Maka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta belagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya. Karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun dari mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.
Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Demikian firman Tuhan. Jadi kita melihat cerita dari Simon, bukan Simon Petrus tapi Simon Magus. Dia melakukan banyak trik karena zaman itu banyak saudara yang bisa menyembuhkan. Bahkan nanti saya ceritakan ada sebuah histori tentang Simon Magus. Tetapi zaman itu banyak yang bisa buat mujizat. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana membedakan yang palsu dan yang asli. Perasaan gak bisa diandalkan. Sama-sama bilang sama saya, perasaan gak bisa diandalkan. Saudara di ibadah, saya mau tanya. Kita worship nih. Kita worship satu lagu misalnya. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Lagunya udah rapi gak? Kok orang jawab sih? Kayaknya saudara mau jawab enggak gitu, tapi enggak enak. Lagunya udah rapi gak? Oh iya, kudus-kudus Tuhan. Tapi saya mau tanya, saudara dengar lagu itu bisa gak nangis? Karena bisa jadi itu perasaan. Tapi saudara dengar misalnya Celine Dion langsung di sini. Tahu kan saudara Celine Dion? Lagunya apa Yas? Near, far, wherever you are, I believe that my heart. Kalau saya nyanyi saudara nggak nangis, saudara pengen keluar. Cuma kalau dia yang nyanyi, maksud saya bisa nangis. Penjiwaannya, stagingnya, musiknya. Karena itu kita harus membedakan bagaimana perasaan dengan kebenaran. Jangan perasaan yang kita andalkan, tapi kita udah pegang firman yang menjadi kebenaran, yang menjadi standar dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, firman standar kehidupan saya. Coba kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu berseru dengan suara keras, dan juga orang lumpuh dan orang timbang disembuhkan. Maka apa? Sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mujizat menciptakan sukacita yang besar. Tetapi tidak semua mujizat berguna. Saya ulangi lagi nih. Mujizat menciptakan sesuatu yang besar, tapi tidak semua mujizat berguna. Mujizat-mujizat apa yang tidak berguna? Mujizat yang engkau tidak saksikan tidak berguna. Mujizat yang engkau tidak ceritakan tidak berguna. Alasan kenapa Tuhan lakukan mujizat memberkatimu, alasan kenapa Tuhan menyatakan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu adalah untuk mulutmu bersorak, memuji, memuliakannya. Bukan cuma sendiri sama orang. Alkitab berkata apa? Pergi dan jadikan, bukan jadikan dirimu sendiri, jadikan semua bangsa. Dan itu bukan cuma buat pendeta, buat setiap saudara. Karena saudara bisa jangkau orang-orang yang saya gak bisa jangkau. Siapa saudara yang tinggal bekerja di gedung yang pakai kartu akses?
Ada? Ibu kerja di mana, Bu? Hah? Palma Tower. Di mana? Kuningan. Lebak Bulus. Masuknya harus pakai kartu. Bisa nggak saya lompat terus masuk ke dalam? Nggak bisa. Kalau saya masuk ke situ, Bu, ada resepsionisnya biasanya kan ya. Satpamnya juga ada ya, Bu ya. Saya masuk, kira-kira diapain, Bu? Dipanggil ya, nggak boleh masuk ya. Saya nggak bisa masuk. Tapi Ibu tahu nggak saya bisa masuk di sana? Ibu bisa masuk situ. Coba Ibu berbangga diri, saya mau berdoa buat Ibu. Lagi akan ada kenaikan yang Tuhan lagi persiapkan, tetapi jalan ke sananya berat. Seperti I see it's like a battle. Ada orang-orang yang coba ngeblok for some reason. Karena Ibu pernah, kalau saya nggak salah, negur mereka atau seperti memberhentikan, atau mereka menganggap Ibu menggagalkan proyek mereka, tapi yang Ibu lakukan justru benar. Ibu melaporkan mereka atau sesuatu seperti itu. Dan promosi itu akan datang. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam 2-3 minggu ini akan terjadi. Amin. Amin. Ada nyambungnya gak yang saya bicarakan? Ada. Ada benernya? Ada. Berapa persen? 98 di belakang, emang banyak. Ya 98. Ibu ini ya pas ya. Oke. Tuhan berkati Ibu ya. Saya nggak bisa ke tempat kerja saudara, tapi saudara bisa. Saya nggak bisa ke setiap kompleks saudara, tapi saudara bisa. Dan di situ Tuhan sudah taruh saudara secara spesifik untuk memberitakan firman-Nya. Mungkin saudara memberitakan firman bukan seperti saya mimbarnya. Mungkin saudara nggak pakai Alkitab, tetapi saudara pakai apa? Hidupmu, mulutmu, tanganmu. Jadi orang jangan pelit. Senggol sebelah saudara, bilang jangan pelit. Saya lihat yang suami istri, istrinya senggol suaminya keras ya. Jangan pelit. Karena kita surat terbukanya Kristus, kita dilihat orang. Berapa banyak sih orang yang gak percaya nonton live saya sekarang? Tetapi kalau misalnya setiap dari saudara, setiap saudara juga yang nonton live, bisa bersaksi minimal tentang satu kebaikan Tuhan. Yang saudara buat, saudara gak mengkristenisasi mereka. Yang saudara buat apa? Menanam benih. Mungkin awalnya gak efektif, mungkin awalnya gak kelihatan apa-apa. Tetapi setiap benih yang ditanam bukan tanggung jawab saudara untuk kembangkan, tapi itu sudah ada di tangan Tuhan. Paulus bilang, Apolos, aku menanam, Apolos menyiram. Yang saudara, benih yang saudara tanam bisa disiram oleh orang lain dan dituai orang lain lagi. Atau karena perkataan saudara, 4 tahun lagi dia bisa teringat di titik rendah kehidupannya. Oh iya, pernah ada yang dulu doain saya nih. Pernah ada dulu yang bilang gini nih pada saya nih. Mujizat yang tidak berguna adalah mujizat yang tidak disaksikan dan diberitakan. Mujizat dan terobosan harus disaksikan dan diberitakan untuk kemuliaan nama Tuhan. 2 minggu lalu kita berdoa untuk terobosan. Khususnya untuk promosi, masuk sekolah, kuliah,
pekerjaan, jual tanah dan sebagainya. Dan selama berapa minggu ini setiap minggu kita berdoa untuk yang sakit. Berapa banyak saudara yang sudah terima mujizat dalam berapa minggu ini? Angkat tangan kanan saudara. 1, 2, 3, 4. Nah, saya mau tanya khususnya yang di bagian terobosan. Yang di bagian tanah, pekerjaan, sekolah, kuliah. Ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak ya. Coba Jordi mic-nya, ibu ini dulu. Minggu lalu apa yang terjadi, Bu? Mic-nya deketin ke mulut, Bu. Waktu minggu lalu saya selesai didoain pastor. Deketin lagi, saya nggak dengar, Bu ya. Selesai didoain pastor. Iya. Besoknya ada meeting di kantor orang itu mau siap membayar aku punya, Pak. Mudah-mudahan minggu ini orang itu tanda tangan semua. Kan mudah-mudahan di dalam nama Di dalam Yesus nama kita Yesus doakan ya. Nanti terjadi, kita ya. doakan lagi minggu ini akan terjadi. Amin, Pak. Tapi udah ada perkembangan. Ada perkembangan. Sebelumnya gimana? Sebelumnya saya sudah 7 tahun saya mediasi, Pak. Orang ini menunda saya bayar. Jadi udah 7 tahun tertunda, tiba-tiba setelah didoakan besoknya. Ada rapat mereka mau bayar saya punya, gitu loh, Pak. Pastor. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati Ibu, haleluya. Siapa lagi tadi yang angkat tangan malu-malu? Coba Ibu nih Jordi. Thank you. Jadi mengumpulkan skripsi di waktu yang tepat sih, Pastor lebih tepatnya. Jadi ini pergumulan dari tahun lalu atau lebih tepatnya. Sempat khawatir, sempat takut karena nggak bisa ngumpulin skripsi tepat waktu karena bingung terkait bagaimana kerjain skripsinya karena sebelumnya kan belum pernah ngerjain skripsi sama sekali. Terus saya juga sempat minta bantuan doa dari pastor juga melalui Telegram. Lalu puji Tuhan tepat sebenarnya deadline tanggal 4 Juli, tapi tanggal 2 Julinya saya sudah mengumpulkan skripsi tepat waktu dan sudah dijadwalkan sidang di tanggal 14 Juli nanti. Wow, puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih, Pastor. Nanti kamu didoain juga ya untuk cepat dapat kerja Iya, juga. Pastor. Siapa lagi? Tadi depannya kalau nggak salah angkat tangan juga ya? Iya nggak? Kamu juga nggak? Nggak, kamu malu. Ya udah, nggak apa-apa, kasih aja. Nanti di blur kok mukanya. Nggak ngomongnya sama saya, kamu lihatnya saya aja, makanya lihatnya saya, jangan lihat kameranya. Kamu lihatnya saya, jadi kayak kita berdua gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Iya, aku kan udah berapa tahun ini tuh susah banget kerjaan gitu kan. Terus dari keuangan atau apa segala macam. Setelah kejadian ikut KKR kemarin, puji Tuhan aku rezeki ada aja berapa hari ini. Jadi ada berkat Tuhan terus menerus. Iya, Ya, ada aja jalannya. Saya doain lagi, Tuhan kasih kamu kerjaan yang stabil Amin. dalam 2 minggu ke depan. Ya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih. Siapa lagi? Dua lagi. Saya mau dengar 2 lagi. Tadi ada 1 di situ siapa? Sama 1 di... Atau sini. Jordi, di belakang dulu 1, 2, 3. Oh 4, ada 4 ya udah. 4, ayo gak apa-apa. Ibu bagian apa? Ibu, iya. Jordi. Kejadiannya udah lama, Pastor. Waktu itu ikut MBS dan waktu itu nggak sadar kalau dan nerima mujizat. Lambung saya nggak pernah sakit lagi sampai detik ini. Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun lambungnya sakit? Nggak pernah kambuh lagi sampai detik ini. Waktu itu ikut MBS yang bertahun-tahun yang lalu, Pastor. Coba ibu sini dulu ini. Sini biar bisa jadi konten. Ayo. Biar lebih banyak orang tahu, biar Tuhan dimuliakan bukan saya. Amin. Ibu apa yang terjadi? Jadi waktu itu ikut acara ibadah MBS Pastor yang berapa tahun yang lalu. Udah berapa lama lambungnya sakit itu? Udah lama, dari sekolah mungkin, Pastor. Berapa tahun itu? 5 tahun, 10 tahun?
Ya sekitar 10 tahun. 10 tahun? Pasti ada ya. Nah terus ibu ikut ibadah April. Mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 Oh tahun yang yang lalu. 2019. Yang terakhir. Sebelum, ya, oke, Pastor. sebelum pandemi. Ya sebelum pandemi. Nah ikut Ketika ibadah. didoakan, Nggak tahu kalau nerima mukjizat. Karena tapi nggak pernah sakit lagi. nggak pernah sakit sampai detik ini. Karena saat itu belum kambuh. Jadi nggak tahu kalau Biasanya kambuhnya berapa sering? kalau telat makan, salah makan itu pasti kambuh, Pastor. Dan Langsung sakit atau muntah. Biasanya berapa? Sebulan sekali, sebulan 2 kali kambuhnya? Seminggu pasti ada kambuhnya, Pastor. Dan sekarang udah bertahun-tahun, 3 tahun sama sekali nggak ada. Nggak ada, 1 kali pun nggak pernah kambuh lagi sampai detik Siapa yang ini. sembuhkan kamu? Tuhan Yesus, Pastor. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silahkan duduk. Thank you. Wow. Nis lagi kamu di depan, coba kasih ke mic-nya ke Bapak. Ya, Pak. Ya memang saya belum pernah didoakan, tapi saya berinisiatif untuk datang hari ini untuk mau minta didoakan. Ya karena saya mengalami sakit, ada beberapa yang saya alami sekarang. Pertama saya katupnya bocor, katup jantung. Kemudian ada batu empedu. Kemudian saya sudah mengalami juga operasi prostat. Dan Saya udah bisa lihat beberapa. Nanti kita doakan. Ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Bapak Imani ya. Baik. Sudah bisa lihat bahkan Bapak kalau bangun sebelah sini suka nyeri banget. Benar nggak? Sebelah dada, di bagian dada. Nafas itu kayak nyeri. Kalau yang sering saya alami itu sering nafas sesak. Iya. Ya, Nafas tertekan gitu. tertekan gitu. Iya. Nanti kita doakan ya Pak ya. Ya sama saya ada kista di ini tapi tidak ada ini tapi hanya Kecil tuh buat Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti Bapak datang juga tanggal 14. Nanti kita doakan tapi datang juga. Oke. Ini ada 2 lagi nih kayaknya. 1 lagi mana tadi? Terakhir. Ya, Ibu. Ya, Shalom Pastor Geren. Saya atas nama orang tua kemarin anak saya mengikuti jalur PPDB sekolah ya. Saya 2 kali menghadap bersama anak saya ketika pelayanan dari pastor. Sampai kami menerima minyak urapannya, sampai saya kejar sampai di sana untuk minta doakan anak saya. Karena PPDB kami tahun ini sangat berat. Saingan itu sangat ketat sehingga saya sampai 5 kali putaran mendaftar anak saya. Puji Tuhan kemarin tahap terakhir anak saya diterima di SMA negeri dengan jalur prestasi pastor. Kebetulan dia juga seorang choir di sini. Saya bersyukur Tuhan itu baik mendengar doa saya. Walaupun dengan air mata saya juga sebagai orang tua takut ya pastor karena saingan Jakarta sangat berat. Sehingga PPDB terakhir anak saya diterima dengan jalur prestasi dengan 7 murid, dia urutan kedua. Wah, Puji berikan tepuk Tuhan. tangan yang meriah Terima buat Tuhan. kasih. Haleluya, Tuhan berkati. Jakarta memang keras, tapi Tuhan Yesus lebih keras. Apa coba artinya itu? Karena ada pendeta pernah khotbah. Saudara yang darah tinggi, jangan takut, darah Yesus lebih tinggi. Nah makanya Jakarta memang berat, tapi Tuhan Yesus lebih berat. Saya bersyukur. Saya percaya setiap kesaksian, saya nggak tahu buat saudara, tapi setiap kesaksian yang saudara dengar membangun iman saudara nggak sih? Kalau seorang ibu bisa mendapat pekerjaan setelah bertahun-tahun, pasti saudara juga bisa. Kalau seorang bapak yang udah stadium 2, stadium 3 kanker bisa disembuhkan, pasti saudara juga bisa. Karena apa? Karena Tuhannya sama. Roh yang dalam kita sama. Yang beda apa? Iman saudara. Apakah saudara cukup beriman, percaya betul-betul? Iman itu terlihat dari action. Saudara, siapa saudara yang punya siapa saudara yang orang Manado, yang orang Ambon, orang Papua,
orang Kupang yang bisa menyanyi. Siapa? Enggak disuruh nyanyi, enggak. Cuma ditanya, orang Batak juga. Coba, siapa? Banyak ya, bisa nyanyi ya. Nah, saya mau tanya untuk saudara yang bisa menyanyi nih. Kalau lagi kumpul keluarga, biasanya apa yang mama saudara suka buat? Hah? Suruh nyanyi depan orang, betul gak? Apalagi kalau misalnya lagi kumpul, ada karaoke-nya, sana ngana nyanyi. Kita anak suara bagus sekali kok teh. Dengar dulu nih kita anak. Saya juga sama saudara. Tapi kalau saya bukan nyanyi, mama saya bilang, Geren, ini tante perutnya sakit. Saya bilang, ibu waktuku belum tiba. Anak-anak disuruh nyanyi, saya disuruh doa kesembuhan. Tapi saya begitu percaya tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Ini saya share sama saudara nih. Saya dari September 2015 sampai hari ini di setiap ibadah pasti saya berdoa untuk kesembuhan dan pasti saya minta verifikasi. Artinya apa? Siapa yang sudah sembuh angkat tangan. Beberapa saya tanyakan, beberapa maju ke depan kadang-kadang. Itu saya khotbah dimanapun. Dan saya khotbah dari ibadah di panti asuhan anak-anak. Sampai khotbah di Nusa Kambangan, napi-napi. Sampai khotbah di hotel bintang 5. Untuk promosi seorang jenderal. Sampai khotbah ulang tahun. Di hotel bintang 5 juga. Sampai khotbah ibadah formal. Paskah. Waktu itu Paskah atau apa? TNI Polri. Di suatu kota. Itu yang masih pakai liturgi semua. Itu pas saya doa kesembuhan. Itu kan ada beberapa pendeta-pendetanya di situ juga yang dari denominasi lain. Mereka lihatnya udah sebel aja. Kamu sakit apa? Siap bagian kaki. Sekarang gimana? Siap sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan? Siap Tuhan Yesus. Wah itu enak tuh. Seru tuh, pengen tuh saya itu lagi. Kamu mau disembuhkan? Siap. Terima kesembuhan? Siap. Saya begitu percaya bahwa mujizat itu begitu gampang buat Tuhan. Kalau begitu banyak orang bisa terima mujizat, hari ini pun saudara juga bisa terima mujizat saudara. Amin. Tetapi jangan biarkan mujizat saudara jadi tidak berguna. Saksikan agar orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba lihat ayat yang 11. Dan mereka mengikutinya, ini orang mengikuti Simon ya, Simon Magus. Orang mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat selanjutnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri dibaptis laki-laki maupun perempuan. Ayat yang 13. Nih ini yang aneh nih. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Simon pun udah percaya, udah dibaptis. Tetapi ketika melihat orang menerima Roh Kudus, konsepnya masih salah. Pemikirannya masih salah, paradigmanya masih salah, hatinya masih gak benar. Dia masih tanya berapa harganya itu. Aku mau beli dong itu dong. Aku mau membeli dong Roh Kudus itu.
Supaya apa? So I can make money. Saya mau dong mujizat itu. Biar apa? Biar hidup saya enak. Biar hidup saya senang. Saya selalu bilang mujizat bukanlah berkat, tapi mujizat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melayani, tanggung jawab untuk berkorban, tanggung jawab untuk bersaksi. Mujizat itu mahal, bukan gratis harganya. Tapi bedanya bukan saudara yang bayar, tapi Yesus Kristus yang bayar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dasar kita bukan manifestasi, bukan mujizat. Tapi dasar kita adalah firman. Mujizat dan manifestasi supranatural adalah buah dari firman yang begitu berkuasa. Amin. Semua saudara yang sembuh. Semua saudara yang terima mujizat. Saya lupa ya, tapi kayaknya selama saya berkhotbah gak pernah saya bilang di dalam nama Geren. Selama saudara berdoa pernah gak saudara bilang nama saudara atau nama siapapun? Karena seingat saya apa yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul adalah ketika Petrus disidang oleh mahkamah agama. Ia berkata tidak ada satu nama pun di kolong langit ini di mana manusia dapat beroleh keselamatan. Kecuali dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Itu udah keceplosan tuh kayak Pendeta Gilbert Moin dong barusan. Emang gak bisa dipungkiri emang anaknya. Wah saudara, tapi kalau lihat ya di video itu cuma 20% serunya. Kalau saudara hadir di KKR. Papa tuh kalau khotbah hari Minggu sama KKR berbeda. Wah kalau KKR seru minta ampun saudara. Makanya kalau misalnya saudara pernah datang di salah satu KKR di pelosoknya Pak Gembala, wah saudara beruntung. Saya dari lahir, wah seneng banget. Kalau Bapak khotbah di KKR tuh, wah dari pertama injak mimbar luar biasa. Itu berkat terbesar dalam kehidupan saya. Punya ayah yang bukan cuma khotbah ke jemaat, tapi bisa khotbah pada anaknya. Kapanpun. Saudara gak bisa telepon, saya bisa. Tetapi saudara punya akses langsung kepada Bapa di surga yang siap mendengarkan saudara. Tetapi mind kita harus benar. Kebenaran kita harus nyata. Kita harus tahu firman. Kita harus tahu apa yang Tuhan janjikan. Kalau yang kita yakini, yang kita imani gak benar, hasilnya juga pasti gak benar. Salah satu rahasia khotbah saya saudara adalah Red Bull. Siapa tahu mau di endorse kan? Karena saya gak minum kopi. Dulu saya minum kopi, sekarang saya udah gak minum kopi lagi. Tunggu biar logonya kelihatan. Siapa tahu tiba-tiba karena ini Red Bull mau endorse saya. Setiap kali saya khotbah seperti ini. Saudara kita percaya. Darah yang sudah tertumpah. Darah. Perjamuannya juga, mari kita angkat Red Bull di tangan kiri kita. Tapi ini, saya apalagi kalau jarang-jarang saya tahu itu gak sehat, gulanya banyak, makanya pester gendutan lagi. Iya saya tahu, tunggu sebentar, sabar.
Saya nggak sering-sering minumnya. Tapi saya suka, apalagi sebelum khotbah itu, wah. Makanya kalau misalnya tanya tips berkhotbah bersemangat sampai overtime kayak gini, Red Bull. Dah, taruh aja, tolong. Tuh nanti aja. Biar saya ngomong makin cepat, biar makin cepat selesai ibadahnya. Red Bull ini buat saya tambahan, dia kan isinya kafein ya. Ada taurinnya juga. Red Bull ini tambahan kalau saya perlu energi lebih. Kalau saya perlu lebih aktif. Kalau saya lagi butuh. Kalau saya lagi nggak butuh saya nggak minum. Banyak orang Kristen cuma memakai Tuhan cuma kalau lagi butuh aja. Tuhan tuh buat dia cuma kayak Red Bull. Oh kalau gue lagi susah baru gue cari Tuhan. Kalau gue lagi berat baru gue cari Tuhan. Kalau gue lagi perlu mood gue dibagusin gue cari Tuhan. Kalau gue lagi perlu healing gue cari Tuhan. Kalau gue lagi butuh aja gue lagi cari Tuhan. Tetapi Tuhan bukan Red Bull, Tuhan adalah oksigen. Tanpa Tuhan kita gak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita gak bisa survive. Tanpa Tuhan kita gak bisa bertahan. Tuhanlah yang kita pegang erat. Tanpanya kita tidak bisa melangkah. Jangan jadikan Tuhan tambahan dalam kehidupan kita. Saya selalu bilang, Tuhan bukan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Tapi Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Bukan tambahan, tapi sesuatu yang baru. Amin. Kalau pemikiran kita udah benar, maka buahnya iman kita juga akan begitu kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah yang terakhir, coba kita lihat ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayatnya cukup. Petrus bilang sama Simon Magus yang mau membeli karunia Roh Kudus, dia bilang binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau karena engkau kira, kau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saya mau bilang sama saudara satu ya, Tuhan gak bisa disogok. Simon Magus ini udah percaya, udah dibaptis loh, tapi pikirannya masih gak benar karena bukan firman isinya. Imannya masih salah, masih belum dewasa. Tuhan gak bisa disogok, Tuhan gak bisa dibeli. Ini saya cerita cepat aja. Suatu kali ada seorang bupati atau wakil bupati saya nggak tahu. Protokolernya dia kontak saya, dia bilang, tolong datang doakan Pak Bupati di rumah. Saya bilang, oh iya kebetulan saya ada ibadah Selasa ini, datang saja ibadah saya. Dia bilang, oh Pak Bupati mau didoakannya secara langsung. Saya bilang, kenapa? Oh ya kan lebih private, pastor. Saya bilang, enggak, saya ada ibadah kok, datang aja di ibadah. Saya doakan di ibadah. Dia bilang, kalau pastor datang, nanti kita siapkan persembahan kasih 20 juta.
Saya bilang sama staf saya yang kontak-kontakan. Bilang sama dia ya, persetan dengan uang muka neraka. Enak aja. Karena engkau punya uang, kau pikir kau bisa beli pendeta. Karena engkau punya uang, kau pikir kau bisa beli Tuhan, nyogok Tuhan, beli mujizat. Ada bedanya Tuhan melihat hatimu, apakah pemberianmu adalah sogokan atau pengorbanan karena kasih. Pengorbanan karena kasih Tuhan honor. Pengorbanan karena kasih Tuhan pandang begitu berharga, tetapi menyogok Tuhan, itulah dosa yang begitu besar. Ada bedanya saudara. Saudara kalau memberi juga, sekarang saudara perpuluhan masih ngitung-ngitung, masih gimana cara ngitung perpuluhannya ya, gimana cara ini ya, gimana cara ini. Saudara kalau sayang, saudara pasti ngasih. Buktinya berapa minggu lalu saya dikasih emping jengkol. Saking sayangnya jemaat Tuhan. Hari Minggu. Sekarang minggu ini saya dikasih tenun sama Philip. Setiap minggu pasti ada aja sesajen. Sajen. Tapi mohon maaf kalau saudara mau bawa makan, jangan yang karbo ya, karena saya lagi naik berat badannya. Tapi kalau gorengan saya gak bisa nolak. Apalagi kalau saudara jago buat sambal. Jangan pakai gula asal. Mentah pakai terasi. Saya jadi lapar. Lapar akan firman. Beda saudara kalau ngasih tuh karena saudara gak akan hitung-hitungan. Perpuluhannya gimana ya, ini gimana ya. Kalau saya ya, ini saya. Kalau saya. Setiap uang yang saya terima 10% otomatis langsung saya kembalikan ke gereja. Pendeta juga bayar perpuluhan. Tadi pertama kali saya coba bayar scan pakai GoPay. Bener saya gak bohong. Dapat cashback. Bener saya gak bohong. Cashback Glow FC 500 GoPay coin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, beda saudara nyogok Tuhan sama saudara berkorban Tuhan. Aku begitu mengasihimu, ini dari dalam hatiku, aku letakkan di bawah kakimu. Begitu juga saudara yang mau jual tanah, saudara yang mau ini. Segala sesuatu, dan itu doa saudara sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya tabur. Saya tabur kemana? Gak usah ke saya, gak usah ke gereja ini. Jangan saudara pikir, wah ini kita diajarkan perpuluhan apa-apa supaya perpuluhan ke gereja di mana saudara bertumbuh. Kalau saudara bertumbuh di sini, perpuluhan di sini. Tapi ini di mana Tuhan gerakan ya? Kalau misalnya emang Tuhan gerakan, saya beri lebih untuk misi, ke pelayanan ini, pelayanan itu, silakan. Dan saya begitu percaya kalau hatimu tulus. Aduh saya udah lihat bahkan tanah jangankan 7 tahun, jangankan 10 tahun. Udah 30 tahun gak kejual. Dalam 3 minggu kelar. Amin. Saudara imannya harus benar. Firman yang jadi pegangan kita. Yesus ngajarin saudara apa? Bapa kami yang di surga. Kalau saudara berdoa, saudara minta kepada Bapa saudara. Kenapa saudara punya hak buat minta Tuhan lancarin usaha saya? Karena saudara anaknya. Karena saudara anaknya kita punya hak. Walaupun kerjain jangan cuma minta-minta doang. Tapi juga berkorban. Amin. Saya minta meja boleh diterbangkan ke depan.